Tuntung Pandang FM, pagi hari ini talkshow kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu program dan tupoksi dari Pengadilan Agama Plehari, yaitu yang disebut dengan Prodeo. Ya, kalau biasanya kawan-kawan mengistilahkan ya, Prodeo itu adalah salah satu sekolah bagi orang-orang yang bersalah. Ya. Iya, nah, bagaimanakah program Pengadilan Agama yang disebut dengan Prodeo ini dan bagaimana penjelasannya? Berikut akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Aulia. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Prodeo ya. Iya. Jadi Prodeo ini sebenarnya dikatakan tidak sama dengan yang istilah ibu tadi. Iya, bahkan sangat berbeda ya. Iya, sangat orang berbeda. biasanya mengistilahkan hotel Prodeo itu, iya. istilahnya kasarnya itu di balik jeruji lah. Iya, betul sekali. Tapi ada kesamaan juga bahwa Prodeo ini bisa juga dikatakan cuma-cuma atau gratis. Jadi dalam kaitannya dengan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung punya peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Oke. Jadi masyarakat yang tidak mampu itu punya hak untuk mengajukan layanan hukum secara cuma-cuma atau Prodeo. Dalam hal ini dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung. Oke, berarti negara yang membiayai ya, Betul, Pak. Bu. Oke. Jadi data yang saya minta ke bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Plehari sampai dengan 20 April 2022 sudah terserap 48%. Oke. Jadi dari 30 juta itu ada 14.424.000. Terdiri dari perkara gugatan ada 10 dan semua sudah diputus oleh majelis hakim. Kemudian ada perkara permohonan yang didominasi oleh isbat nikah, ada 67 perkara. Oke, semuanya gratis. Apa saja nih Pak Wahyu indikator untuk mendapatkan layanan gratis ini? Ya, syaratnya sebenarnya sama dengan berperkara di tingkat pertama di pengadilan. Jadi perkara Prodeo ini sebagai informasi ya, bukan hanya di Pengadilan Agama, di Pengadilan Negeri, pokoknya juga semua 4 peradilan yang tapi hanya di tingkat pertama aja. Bukan, maksudnya di 4 peradilan semuanya ada perkara Prodeo sampai ke tingkat peninjauan kembali. Oh, sampai ke PK ya berarti. Ya, Oke. Oh, luar biasa. Apa nih anunya, syaratnya ya? Syaratnya Ya, sehingga kita dapat mendapatkan layanan gratis ini. Syaratnya sama seperti yang lain, cuma ada tambahan bagi masyarakat atau warga individu itu, contohnya surat keterangan tidak mampu. Oke, atau dari sejenisnya. siapa ini? Bisa dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang aparat desa ya Bu ya. Biasanya karena di Tanah Laut nih banyak desa ya Bu ya. Atau sejenisnya misalnya kayak jam kesmas, BLT, kartu keluarga miskin, PKH dan lain-lain. Pokoknya yang itu bisa berlaku. Oh, iya. Jadi itu diajukan ke pengadilan, nanti oleh pengadilan nanti dicek dulu oleh kuasa pengguna anggaran apakah dana tersedia di dalam daftar isian pagu anggaran dalam DIPA. Apabila masih tersedia, mereka bisa mengajukan perkara secara Prodeo yang dibiayai oleh pemerintah. Namun ada juga Prodeo namanya Prodeo murni. Artinya pemerintah tidak membiayai, namun kami menggratiskan lah istilahnya. Artinya bagaimana itu? Itu cuma-cuma sama. Apabila dana yang disiapkan pemerintah itu habis, bisa juga. Oh begitu. Jadi banyak ada opsinya Bu. Iya, banyak opsinya, bagus. Ada yang dibayarkan oleh negara ya ketika masih tersedia dananya. Kemudian ada yang memang gratis murni ya. Artinya ini bagi yang terkait dengan biaya-biaya itu berarti tidak ada pemasukan ya berarti tidak ada pemasukan. Kalau ini kan ada pemasukan tapi dibayarkan oleh negara. Oke, perkaranya Pak Wahyu apa aja nih? Adakah perkaranya itu dibatasi? Misalnya hanya perkara
ini aja begitu yang bisa dapat layanan Prodiyo ini, atau semua perkara? Semua perkara, Bu. Semua perkara. Oke. Jadi bisa semua perkara ya, apa aja. Nah, lalu bagaimana si pemilik perkara mengetahui kalau misalnya dia ingin dapat layanan gratis itu? Bisa langsung datang ke pengadilan, ada namanya PTSP, bisa langsung minta informasi di sana, bisa membuka website juga. Kami juga punya layanan WhatsApp yang online, jadi bisa bertanya-tanya di sana. Kami juga pernah melakukan penyuluhan, biasanya ikut sama program Bapak Bupati ya, di program Manunggal. Manunggal Tutung Pandang. Di sana juga kami kasih tahu bagaimana itu berperkara secara cuma-cuma, Prodeo. Jadi kadang-kadang kepala desa juga udah tahu. Jadi kadang-kadang warga itu sebelum ke pengadilan kan mereka biasanya konsultasi dulu ke kepala desa atau aparat desa. Bagaimana ini Pak Pembakal, kami kada berduit ya, tapi hendak mengajukan perkara, duit kada ada aja. Jadi para kepala desa itu sudah tahu informasi ini. Datang aja pian jar ke pengadilan, nanti kami buatkan, atau bagi yang sudah punya kan misalnya jam kesmas atau tadi langsung berarti datang aja. Tidak usah lagi membuatkan surat keterangan dari kepala desa ya kalau sudah ada itu. Nah, lalu boleh disebutkan nih Pak Wahyu, jenis-jenis perkaranya biar pendengar kita jelas begitu. Oh ya betul. Jadi perkaranya itu bisa cerai gugat yang diajukan oleh perempuannya ya, kemudian cerai talak diajukan oleh laki-laki, ada pengesahan nikah, ada dispensasi kawin. Pengesahan nikah ini berarti yang isbat itu ya? Yang pada pertemuan sebelumnya dijelaskan sama Pak Marjuki. Betul. Terus apa lagi satunya tadi apa? Dispensasi itu yang di bawah umur, Bu. Sebelum 19 tahun. Dispensasi kawin. Ya, semua lah, Bu. Semua aja. Banyak perkaranya. Banyak perkaranya. Jadi jangan khawatir ya bagi para pendengar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai perkara di pengadilan agama, kalaupun tidak memiliki biaya begitu untuk membayar kepada negara, negara menyediakan beberapa layanan ya secara gratis. Ada yang memang dibayarkan oleh negara selama dananya tersedia ya, dana dari pusat. Nah, namun ada juga yang digratiskan secara murni ya, artinya tidak ada pemasukan untuk negara. Nah, sehingga ini adalah salah satu program pemerintah untuk memberikan kemudahan dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita, sehingga masyarakat kita tidak merasa kesulitan, tidak merasa ada alasan lagi begitu ya, kenapa perkawinannya tidak disahkan. Ya, nah kada berduit Pak ay. Nah, artinya. Nah, namun ini kan yang digratiskan ya hanya masalah pemasukan kepada negara ya. Masalah pembayaran dan masukan kepada negara. Nah, jadi jangan sampai juga nih masyarakat kita salah mengartikan ya, salah mengartikan. Namun untuk biaya-biaya lainnya tetap ditanggung oleh pemilik perkara ya, kayak transportasi misalnya ya, makan minum dan lain-lain begitu ya. Ya jangan sampai nanti ada gratis sekali begitu. Sebenarnya ada Bu yang istilahnya ya gratis, full gratis tuh ada, tapi biasanya itu namanya sidang di luar gedung ya. Sidang di luar gedung. Jadi kami itu istilahnya jemput bola. Misalnya kami ke Desa Panyipatan misalnya. Jadi di sana warga itu menunggu, misalnya kepala desa atau aparat desa itu menyiapkan ya balai desa, meja, kursi dan lain-lain. Di sana kami datang ke sana. Jadi mereka itu nggak perlu jauh-jauh ke Plehari. Iya, jadi tidak membuang biaya banyak ya untuk transport ke Plehari. Lebih hemat lah Bu. Iya, dapat secara kolektif. Apakah ini kalau misalnya sidang di luar gedung ini, sidang di tempat di desa, apakah satu jenis perkara atau misalnya perkaranya juga berbeda-beda bisa? Nah, bisa berbeda-beda Bu. Bisa berbeda-beda juga. Tapi juga. kami rata-rata tahun ini karena permintaan tuh banyak, permohonannya banyak, rata-rata itu semua isbat nikah. Karena banyak warga tuh berdasarkan informasi dari aparat desa, kepala desa itu, mereka itu menikah secara siri. Iya, itu yang dulu-dulu ya, menikah secara siri. Jadi atau kan setelah sesuatu dan lain beberapa hal. tahun kemudian anaknya mau sekolah, Betul. akhirnya memerlukan akta kelahiran ya Pak ya. Iya. Jadi
akta Akhirnya kelahiran memerlukan surat nikah ya buku dari nikah, orang tuanya. akhirnya buku nikah. mengajukan permohonan isbat nikah secara cuma-cuma tadi. Oke, ya betul. Jadi jelas ya para pendengar Radio Tuntung Panang FM bahwa Prodio itu adalah layanan di pengadilan agama dalam hal penyelesaian perkara secara gratis. Betul. Atau secara cuma-cuma ya. Jadi jenis gratis tadi ada dua ya, gratis yang dibiayai oleh pemerintah dan juga ada yang gratis, memang gratis murni. Ada satu lagi sebenarnya, Bu, Oke. tapi ini belum kami jalankan karena kami masih istilahnya menyerap dana yang disiapkan pemerintah. Jadi Pengadilan Agama Pelaihari sudah menandatangani Memorandum of Understanding MOU dengan oke. Basnas. Basnas. Nah, ya. Jadi apabila nantinya dana yang disiapkan pemerintah ini 30 juta ini sudah habis, nanti kami akan menjalankan MOU itu bersama Basnas, nanti sama syaratnya, Bu, menggunakan SKTM dan syarat-syarat yang sudah berlaku sebelumnya, ajukan ke Basnas, Basnas nanti yang membiayai perkara tersebut. Intinya ya Prodio juga, Bu, gratis juga untuk masyarakatnya. Oh begitu. Oke. Ya, tapi yang membayar adalah Basnas begitu ya? Betul. Oh begitu. Nah, ini adalah sebuah kabar gembira ya. Betul, Bu. Kabar gembira, mungkin MOU dengan Basnas ini tidak semua kabupaten kota ya melakukannya. Oke. Ya, kalau yang tadi gratis dibiayai oleh pemerintah pusat, mungkin itu karena program pusat. Jadi ke seluruh kabupaten kota ada ya. Betul. Nah, lalu kalau yang biaya murni, apakah juga seluruh kabupaten kota ada? Kalau seluruh pengadilan itu ada, Bu. Ada juga. Nah, tapi yang dengan Basnas ini mungkin tidak semua ada ya. Oke, Ini tapi adalah sebuah terobosan. Ada yang sudah bekerja sama, ada yang mungkin menyusul lah. Oke, ini adalah sebuah terobosan dari inovasi ya, dari Betul, Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Betul. Ya, bekerja sama dengan Basnas karena ini kan tidak ada instruksi dari pusat kan ya. Jadi tergantung dari kabupaten dan antara Basnas dan kepala daerah ya untuk menyetujui adanya MOU ini. Dan alhamdulillah untuk Tanah Laut ya sudah disetujui MOU-nya sehingga tinggal menjalankan. Betul. Nah, sehingga ini adalah sebuah kabar gembira bagi masyarakat kita yang berurusan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan layanan gratis ya terhadap biaya perkara yang notabene adalah pemasukan kepada negara. Betul. Oke, baik, selama tahun 2021, 2022 mungkin belum dihitung ya, 2021 sebanyak apa nih Pak Wahyu perkara yang diselesaikan secara Prodio ini? Wah, banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Banyak sekali, Bu. Dari semua jenis perkara. Tapi rata-rata didominasi oleh yang isbat isbat, nikah. iya. Kadang-kadang yang cerai gugat itu ada juga, Bu. Cuma kadang-kadang tidak banyak, Bu. Tidak banyak. Tidak banyak. Oke. Yang mendominasi ya perkara itu permohonan. Secara keseluruhan satu tahun itu rata-rata perkara yang masuk ke peradilan agama itu ada berapa? Ada ribuan perkara atau? Kalau perkara yang di total itu 1.200 lebih, ya mungkin sekitar 20% atau 30%-nya itu ada yang perkara Prodio. Oke, 1.200 ya. Iya, lebih dalam satu tahun dari semua jenis perkara ini. Luar biasa juga ternyata ya, luar biasa juga. Artinya pengadilan agama bekerja bukan cukup lagi, bahkan ekstra. Ekstra, Bu. Iya. Sampai sore, Bu. Iya, ekstra banget gitu ya dengan penanganan ini. Kalau kita bagi ya setiap pada satu perkara itu kira-kira biasanya berapa kali pertemuan, berapa kali sidang begitu? Ya, bermacam-macam, Bu, sebenarnya. Kalau yang paling berat apa nih perkaranya? Biasanya yang paling berat itu waris. Waris, oke, anggaplah Terus waris harta misalnya. bersama. Pembagian harta gono gini ya. Oke, itu biasanya berapa kali sidang? Kalau waris pernah, kebetulan saya pernah, itu bahkan sampai ke tahun berikutnya, Bu. Pernah itu. Begitu, karena apa Bahkan ya? sampai saat ini belum selesai, baru kemarin ada masuk informasi, baru selesai di tingkat kasasi. Oh begitu. Apa yang menyebabkan dia memerlukan waktu panjang, Pak Wahyu? Itu Bu, masalah pembuktian itu biasanya waris ini kan berkaitan dengan ya hal yang sensitif itu kan biasanya ekonomi, Bu. Iya, Ada harta betul itu, Bu, sekali. ya. Iya. Kadang-kadang mereka keberatan, apalagi kan mereka punya kuasa hukum yang handal kan. Oke.
betul sekali. Kalau harta bersama itu kadang-kadang lama juga, Bu. Berapa apa sampai 5 sampai 10 sidangnya. Untuk menelusuri mungkin ya. Menelusuri kan. Soalnya ada biasanya sang suami beli tanah tapi istrinya nggak tahu gitu ya. Itu, Bu. Iya, tiba-tiba cerai gitu baru tahu ya. Jadi masalah hak itu memang sulit, Bu. Kita kan betul sekali itu ya. Majelis Hakim itu kan berusaha seadil mungkin agar yang bersangkut para pihak ini memperoleh haknya sesuai dengan syariat Islam kan. Oke, Pak Wahyu, saya melenceng sedikit dari Prodio. Boleh. Ada panitera pengganti. Betul. Nah, ini bisa dijelaskan nih. Masyarakat kita banyak yang belum tahu nih, yang pengganti ini siapa yang mengganti, apa yang diganti gitu ya. Oh, iya, betul. Nah, apa yang sebenarnya? Jadi Silakan. panitera itu atasan kami, Bu. Nah, jadi panitera pengganti itu adalah bawahannya panitera. Jadi sebenarnya tugas persidangan itu dalam undang-undang itu tugas panitera semua. Tapi nggak mungkin kan, Bu, panitera membantu majelis hakim sebanyak 1.200 perkara. Iya, betul. Nah, jadi ada jabatan namanya panitera pengganti. Jadi panitera pengganti itu ada banyak di Pengadilan Agama Pelihari. Alhamdulillah ada 5 orang. Ada 5 orang. Kemudian Nggak banyak itu, Mas. tapi di atas panitera pengganti itu ada jabatan lagi namanya panitera muda, itu ada 3 orang. Nah, jadi panitera ini atasan. Pokoknya pejabat paling tinggi jabatannya di kepanitraan. Jadi di Pengadilan Agama itu ada kepanitraan, ada kesekretariatan. Nah, dalam hal yang kaitannya dengan persidangan, yang kepanitraan inilah yang lebih dominan. Kesekretariatan ini ya hubungannya seperti tadi kalau kita kaitkan dengan Prodeo, mereka menyiapkan dana. Karena kuasa pengguna anggarannya kan ada di sekretaris. Oke. Kalau panitera ini cuma mempertimbangkan apakah bisa nih mengajukan kepada kuasa pengguna nanti untuk perkara Prodeo. Ada perkara katanya, misalnya ada lewat surat. Karena kemudian oleh kuasa pengguna, oh dana masih tersedia, dijawab lagi melalui surat. Akhirnya disetujui orang tersebut berperkara secara Prodeo. Oh, begitu. Oke. Kalau yang misalnya melakukan eksekusi, apakah ini tugas panitera juga ya? Betul. Oke. Itu tugas khusus panitera, Bu. Tugas khusus ya, eksekusi ya. Perkara-perkara yang lebih sulit lah. Oke. Berarti yang berkenaan juga dengan pengadministrasian. Betul. Ya. Panitera ini menunjuk, Bu. Tugasnya juga menunjuk. Misalnya ada hari ini ada 10 perkara masuk, dia bisa menunjuk diri sendiri, bisa menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim sidang dalam perkara tersebut, bisa, Bu. Oke, seperti itu ya. Tapi biasanya panitera itu karena tugas administrasinya lebih banyak, jadi kadang-kadang sidangnya juga tidak terlalu banyak karena urusannya lebih banyak di administrasi, Bu, menunjuk, mengambil kebijakan. Oke. Kalau paniteranya berapa orang di Panitera itu satu aja, Bu. Hanya satu setiap pengadilan. Oh, begitu. Jadi ada panitera 1, panitera muda 3 ya, panitera pengganti 5. Oke. Ini pun mungkin dirasa masih kurang mungkin ya, Pak Wahyu. Ada di pengadilan agama lain yang lebih 10. Iya, mungkin perkaranya lebih banyak, kayak di Banjarmasin itu, Bu. Pengadilan agamanya kelas 1A ya, itu 2000-an perkaranya. Kita ya, kelas 1B ya? Iya, betul, Bu. Oke, baik. Itu ya para pendengar, bagi Anda yang mungkin masih belum jelas ya antara panitera pengganti. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat Tuntung Panang FM yang akan berurusan dengan pengadilan agama, jadi sudah jelas siapa nih yang melayani kita di administrasi, ya berarti panitera pengganti begitu ya. Jadi kita harus mengetahui juga agar ketika kita berperkara dapat lancar, kemudian juga dapat pelayanan yang baik ya. Betul, Bu. Ya, karena kita mengetahui alur dari pelaksanaan pelayanan tersebut. Nah, yang penting juga yang perlu diketahui tadi persyaratan untuk mendapatkan layanan gratis atau Prodeo ini. Oke, ada yang telepon. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nelly, sehat. Alhamdulillah, nggih. Silakan, Pak Har. Ya, nggih, jadi Bang Iwan nggak ada. Biasanya si Din Iya tuh, Bang Iwan lagi abut bisa di lapangan. Jadi gini, terlepas dari permasalahan yang kita bahas hari ini, Bu Nelly, masalah Prodeo. Tapi ulun boleh bertakun di luar itulah, di luar konteks, tapi masih berkaitan dengan pengadilan agama. Oke. Jadi misalnya gini, Bu Nelly, ada sepasang suami istri
yang sama-sama tidak mau gugat cerai. Nah, si suami ini mau gugat, cuma malu lah berurusan. Itu apakah bisa diwakilkan selain dari PH ya, selain dengan pengacara? Apakah itu bisa diwakilkan oleh orang terdekatnya atau gimana? Gitu loh, apa keluarganya yang masih saudara atau kayak apa? Jadi itu ya. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har di Batu Ampar. Nah, jelas ya Pak Wahyu, sepasang suami istri yang tidak mau satu sama lain mengajukan gugatan, tetapi mau bercerai mungkin ya. Nah, apakah itu bisa diwakilkan kepada orang terdekat, keluarga atau siapa begitu? Silakan langsung dijawab. Ya, sebenarnya bisa aja Pak, Bu, Bapak pendengar tadi, bisa aja kita membuat nanti, tapi harus ke pengadilan juga bikin surat kuasa insidentil. Bikin surat kuasa. Jadi dia berhadapan dengan panitera tadi, bertanda tangan bahwa nanti perkaranya akan dikuasakan kepada misalnya saudara. Begitu, iya, orang yang terdekat atau siapa ya yang ditunjuk begitu selain daripada pengacara ya. Oke. Boleh ya Pak Har ya, jadi silahkan, tapi harus datang juga ke pengadilan agama untuk membuat surat. Soalnya bertanda tangan itu, Bu. Harus bertanda tangannya harus disaksikan begitu ya oleh. Disaksikan oleh panitera, pejabat yang berwenang. Kalau misalnya bertanda tangan di rumah aja, ya, tidak boleh begitu? Takutnya ada paksaan atau mungkin ini hal yang sebenarnya gimana ya Bu ya? Takutnya itu kan ada paksaan misalnya. Dia sebenarnya mau hadir tapi karena ada paksaan, mungkin diintimidasi atau lain-lain, akhirnya kuasakan. Sebaiknya kalau kami sih menyarankan hadir aja Bu. Soalnya kan masalah rumah tangga ini kan masalah yang sebenarnya internal ya bagi mereka. Iya, sebaiknya misalnya memang hadir. Ya memang kadang-kadang nggak semua orang tahu Bu masalah rumah tangga ini. Diam-diaman di rumah ternyata misah ranjang kan, kita nggak tahu. Punya kamar 2 kan, misalnya anak di atas, ya udah misah. Keluar dari rumah kelihatannya adem aja kan. Ternyata di rumah nggak akur. Iya, kalau saya memaknai misalnya apa yang pertanyaannya Pak Ar tadi, suami istri yang masing-masing tidak mau menggugat. Artinya begini, mereka kan sama-sama mau bercerai, tetapi baik si istri, baik si suami itu tidak mau menggugat. Nah, apakah gugatan ini bisa diwakilkan oleh orang lain? Boleh juga ya. Oke. Sehingga mereka tahu sampai nanti menyelesaikan di persidangan, berarti orang itu yang akan menghadiri begitu ya. Kalau sebaiknya sih hadir, apalagi bisa pakai pengacara juga kan Bu ya. Jadi pengacara aja nanti yang menangani semuanya kan. Tapi pakai pengacara nanti bayar kan Pak? Iya. Kalau masalah biaya kita relatif aja Bu, bisa dinego-nego aja pengacara. Oh begitu. Tapi ada juga nanti kan yang prodio dengan pengacara, boleh nggak Pak? Wah, kalau pakai pengacara sih kayaknya pengacaranya mau nggak Bu kasih prodio nih? Oh gitu. Tidak ada MOU-nya begitu dari Pengadilan Agama dengan pengacara, atau ada lembaga bantuan hukum kan misalnya ada dengan. Kalau misalnya orang ini misalnya sifatnya pemalu Bu ya. Taruhlah perkara yang ditanyakan tadi pemalu orangnya. Dia tidak bisa menuangkan apa yang masalahnya itu dalam tulisan misalnya surat gugatan atau permohonan. Kami kan ada di itu layanan yang punya MOU juga dengan UIN. Universitas Islam. Jadi di situ ada namanya pos bantuan hukum. Nah, itu merupakan layanan juga untuk warga pengadilan. Di sana kita curhat dengan petugas pos bakum. Misalnya cerita, saya ini punya masalah di rumah seperti ini, misalnya ada cekcok misalnya masalah ekonomi, kekerasan, itu kan kadang-kadang tidak semua Bu warga kita ini, apalagi warga Tanah Laut misalnya yang mohon maaf misalnya tidak bisa mengetik atau mungkin ke warnet aja susah ngetik. Akhirnya dibantu oleh pos bakum, itu pun gratis, tidak dipungut biaya. Untuk membuat surat gugatan surat gugatan bisa, permohonan bisa. Permohonan bisa. Mereka mengetik. Tetapi untuk menguasakan ke pengadilan mungkin tidak bisa ya. Harus menghadap dulu, bikin surat kuasa. Menghadapnya dia harus di pengadilan. Ya, tidak boleh bikin surat kuasanya di rumah aja gitu. Jangan Bu. Jangan.
Ya, ada bentuk-bentuk surat kuasanya yang memang sudah baku begitu ya Mas ya, atau apa ya? Ada, kalau di kantor ada semua. Iya. Ada semua, itu bentuknya tinggal ditanda tangan aja. Bahkan kami bantu mengetik nanti. Tinggal serahkan KTP kan sama identitas lengkap lah. Kalau bisa tambah nama orang tua kan. Kadang-kadang banyak nama sama kan, tapi nama orang tua kan nggak mungkin sama. Iya betul. Binnya, bintinya, identitas lengkap. Pakai nick juga kan. Iya, iya. Jadi seperti itu ya, artinya boleh dikuasakan kepada orang terdekat atau orang lain yang ditunjuk, yang dipercaya ya, untuk melakukan gugatan dan untuk menghadiri persidangan. Baik, itu tadi Pak Har, mudah-mudahan sudah lebih jelas ya. Dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM yang mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan, ya dipersilahkan untuk masuk melalui telepon kita di 0811 5012 304 ya. Hari ini kita berbicara tentang prodeo, yaitu perkara yang gratis dapat dilayani di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Karena begini Pak Wahyu, perkara pengadilan agama ini kan tadi cukup banyak ya, banyak, dan itu semuanya adalah sangat berkaitan ya dengan kondisi hidup dan kehidupan masyarakat. Betul. Ya, ada sebagian masyarakat kita yang karena ketidaktahuan ya, karena ketidakmampuan biaya ya, karena lain-lain gitu ya, sehingga perkaranya itu didiamkan begitu ya. Betul. Didiamkan. Ada yang sudah berpisah misalnya sudah bertahun-tahun ya, tetapi dia tidak punya surat cerai. Iya. Nah, jadi ini ya yang perlu kita sikapi juga ya kepada masyarakat. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang ingin berperkara, silahkan. Jika Anda tidak bisa datang sendiri, malu atau apa begitu ya, bisa diwakilkan kepada orang lain ya, keluarga terdekat atau orang yang Anda percaya ya. Nah, jika Anda tidak memiliki biaya untuk membayar kepada kas negara ya, Pengadilan Agama juga menyediakan layanan prodeo, layanan gratis ya untuk membayar ke negara. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Ayo ya, bagi masyarakat kita yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan peradilan agama, silahkan untuk dapat menyelesaikan perkaranya. Baik Pak Wahyu, untuk apa ya, untuk penyelesaian perkara prodeo ini artinya kualitasnya sama aja ya dengan penyelesaian perkara yang lainnya. Sama, yang tidak gratis begitu. Kalau Pang ada di Pangkas misalnya ya, ketika prodeo kita cukup sidangnya 1 kali aja gitu ya, pokoknya kita selesaikan deh 1 kali gitu ya, atau misalnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bagaimana nih Pak Wahyu? Nah, jadi begini Bu, kalau masalah hukum acara ya, itu kan istilahnya lahannya majelis hakim, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Nah, sambil ini ada ulun punya cerita ini. Waktu itu waktu ulun tugasnya belum di Amuntai, belum di Plehari ya. Jadi waktu itu sidang. Waktu itu mekanismenya belum diatur oleh Perma nomor 1 tahun 2014. Jadi sebelum tahun 2014. Jadi dia itu mengajukan perkara secara prodeo. Udah masuk, perkara syaratnya lengkap. Ternyata pas sidang, si penggugat yang perempuan ini, si wanitanya ini hadir, dan tergugat juga hadir. Jadi waktu itu majelis hakim tuh langsung melihat ke arah si penggugat perempuan. Dia ini apakah benar katanya ibu mengajukan perkara secara cuma-cuma atau prodeo? Benar Pak aja. Kemudian dia mengangkat tangan, kring bunyi ini. Pakai gelang emas itu, nggak tahu tuh berapa gram, kayaknya besar itu. Jadi kami tuh ya akhirnya waktu itu sebelum mekanisme diatur itu kan yang menentukan prodeo itu majelis hakim. Sebelumnya kan, sekarang kan sudah ditentukan bahkan di depan aja sebelum sidang bisa. Jadi majelis hakim tuh ragu. Ini kayaknya orang ini mampu. Tapi kan kami tidak bisa juga menyatakan surat keterangan tidak mampu itu palsu kan, karena itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akhirnya ya sudah, tanyakan aja ke pihak suaminya yang hadir kan. Ini gimana, ini istri pian ini ngajukan perkara cuma-cuma tapi kayaknya punya perhiasan ya. Akhirnya setelah ditelusuri ya akhirnya ketemu faktanya, realitanya bahwa itu warisan katanya. Jadi waktu itu dia tuh keluar dari rumah, orang tuanya ya. Orang tuanya ini kasihan melihat, wah ini kayaknya
sudah berkeluarga tapi kayak nggak punya apa-apa, jadi dikasih sama orang tuanya, nah pakai aja nih perhiasan, kami nggak pakai. Ya, artinya memang waktu itu memang tidak mampu orang itu, Bu. Iya, memang tidak mampu. Cuma ya, karena ya. dikasih aja, nih dipakai aja, kasihan melihat iya, kayak dititipi oleh orang tua begitu ya. Oke. Ya biar kelihatan anu jual lah jersey Dindo. Masa kan kayak kumuh lah apa kan. Jadi Majelis Hakim itu menimbang waktu itu, melihat penampilannya kan. Iya. Setelah ditanya juga, datang ke sini apa, naik ojek katanya, nggak punya motor ya. Nah, itu aja, Bu. Okay. Jadi waktu itu pertimbangannya tuh waktu itu dalam pemeriksaan sidang, beda dengan yang sekarang. Oh iya. Kalau yang sekarang pemeriksaannya apa di muka ya sebelum sidang, di PTSP aja dengan surat keterangan tidak mampu aja, Bu. Oh, dengan surat keterangan tidak mampu itu aja. Artinya tidak lagi melihat kepada profil orangnya. Bisa juga, Bu, nanti di sidang itu ditelusuri lagi. Oke. Tapi rata-rata itu sudah biasanya lewat surat keterangan tidak mampu itu sudah fix sudah, Bu. Oke, sudah cukup meyakinkan ya, sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa mereka berhak ya mendapat layanan Prodio itu. Betul. Ya, tergantung lagi nih ya, apakah dananya masih tersedia, ataukah nanti akan diambilkan secara murni, ataukah nanti akan melaksanakan program dengan Basnas. Berarti yang dengan Basnas ini belum terlaksana ya? Belum terlaksana. Hanya tahun ini berarti sudah MOU-nya. Sebenarnya tahun kemarin udah jalan, ada 10 perkara tahun kemarin. Tahun kemarin, oke. Tahun 2021. Oh, yang tahun ini yang belum terpakai. Jadi menghabiskan dulu yang dari gantian, Bu. Begitu. Oke. Ada apa ya? Persyaratan krusial begitu Pak Wahyu untuk ini karena banyak mungkin ya, karena banyak gitu ya perkara yang masuk, kemudian semuanya minta Prodio begitu. Nah, sedangkan dana kita juga cukup terbatas begitu. Nah, adakah persyaratan krusial yang menjadi bahan pertimbangan oleh Pengadilan Agama dalam menentukan siapa nih yang akan kita pilih menjadi pemilik perkara yang nanti akan dilayani secara Prodio? Ya, kalau sebenarnya kalau antrian itu, Bu, ya istilahnya yang duluan aja, Bu. Oh, yang duluan aja. Jadi nantinya kalau memang misalnya ada yang mendaftar sekitar 200 misalnya, ternyata cuma tercover 150. Iya, nah, artinya yang sisanya itu bisa yang tadi pilihannya Prodio murni, bisa melalui Basnas. Oke. Jadi berkelanjutan aja sebenarnya. Iya, berkelanjutan aja. Jadi administrasinya aja yang. Iya, administrasinya aja yang berbeda gitu. Sumber dananya ya, sumber dana gratisnya itu yang berbeda. Ya, kita kan khawatirnya begini, karena terlebih dahulu memasukkan perkara begitu ya, meminta Prodio. Sekarang yang di bawah ini lebih sakit begitu ya, lebih sakit dari yang terdahulu tadi begitu. Nah, tidak khawatirnya tidak mendapatkan layanan Prodionya begitu. Iya. Ini semua dilayani, insya Allah semua dilayani. Semua akan tercover ya. Oke, jadi jangan khawatir ya para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM ya. Silahkan memasukkan perkara Anda ya dan meminta penyelesaian melalui Prodio karena akan di-cover, akan ditangani dan akan dicarikan solusinya. Betul. Ya oleh Pengadilan Agama Plehari. Ada beberapa sumber pendanaan tadi ya dari pemerintah pusat, kemudian secara murni dan juga dari Basnas. Betul. Baik. Ya, berkaitan lagi dengan penggugatan ini. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, kita sidang di tempat ya, sidang di tempat, sidang di luar gedung. Betul. Nah, sidang di luar gedung. Sidang di luar gedung ini apakah program dari Pengadilan Agama Pak Wahyu atau mengikuti permintaan dari desa misalnya? Adakah persyaratan misalnya harus sekian orang yang harus didatangi, karena kan yang mendatangi kan banyak nih ya. Artinya kan perangkatnya nih lengkap seperti kita sidang di gedung kan ya. Betul. Ada hakim, ada panitera begitu kan ya, ada panitera pengganti dan lain-lain gitu keperluannya. Nah, bagaimana kalau persyaratannya? Adakah ketentuannya untuk berapa orang gitu? Apakah satu orang, satu pasang aja akan dilakukan sidang di luar gedung atau bagaimana Pak Wahyu? Kalau kami sih maunya banyak ya. Artinya banyak masyarakat terlayani. Iya. Tapi pernah juga waktu saya di Kota Baru ya. Karena waktu itu kami ke pulau jauh waktu itu. Jadi
kami tanya kepala desanya apakah ada di sana. Kami kan mau juga menjangkau yang di luar, bukan hanya yang di kepulauan, yang di setanah ya, bukan hanya di pulau tapi juga menyeberang. Ada katanya di sini cuma 3 pasang aja. Ya udah kami jemput ke sana, kami datang ke sana. Menunggu perjalanannya jauh ya, habis sholat subuh waktu itu berangkat sampai di sana. Mereka sudah menunggu. Kebetulan waktu itu isbat nikah juga, Bu. Ya udah kami kabulkan. Karena waktu itu katanya dia itu sebenarnya nikahnya, Bu, memenuhi syarat semua. Cuma karena nggak punya biaya, kebetulan juga kantor urusan agamanya di pulau seberang, untuk menyewa ya istilahnya kapal ya, Bu ya. Itu aja mereka mikir-mikir tuh nah. Ya mending buat kehidupan setelah menikah lah. Gitu. Jadi kami ke sana senang sekali waktu itu, Bu, bahkan sampai yang mempelai wanita itu menangis waktu itu. Senang sekali, terharu. Akhirnya anak kita bisa mendaftar sekolah katanya. Kan punya akta kelahiran akhirnya. Betul sekali, betul. Ini dampak ke depannya tuh besar, Bu. Iya. Oh iya, bagus ya, Ana. Ini adalah sebuah layanan yang sangat menyentuh ya kepada kepentingan masyarakat, bahkan bukan hanya kepada pasangan suami istri itu ya, tapi juga kepada anak-anaknya dan kelanjutan kehidupan selanjutnya. Ya, jadi bagi warga masyarakat kita yang berkepentingan untuk melakukan penyelesaian perkara di pengadilan agama, agar sesegeranya dapat menyelesaikan, jadi jangan ditunda-tunda karena berbagai kemudahan ya sudah diberikan oleh pengadilan agama, kemudian juga berbagai program untuk penggratisan yang disebut dengan Prodio ini juga dapat didapatkan di pengadilan agama. Seluruh jenis perkara ya yang memohon untuk Prodio itu insya Allah akan terlayani. Baik. Pak Wahyu, ada yang mungkin ada yang menarik begitu, ada yang berkesan gitu dalam penyelesaian perkara Prodio ini bagi Pak Wahyu. Pak Wahyu dipelihari udah berapa lama? Alhamdulillah sudah sejak 2017 November ya, 4 tahun lebih dah, Bu. 4 tahun lebih, oke. Berarti sudah banyak nih pengalamannya di Kabupaten Tanah Laut. Ada hal-hal yang terkesan Pak Wahyu? Ya karena ini perkaranya ini masalah ekonomi ya, tentunya ini sensitif, Bu. Artinya kalau warga itu, kami sempat sering kalau perkara Prodio ini kami minta testimoni, Bu. Misalnya kami rekam ya, mereka itu senang, senyumnya itu beda, Bu. Waktu pertama datang menggugat dan setelah selesai perkaranya dikabulkan, misalnya itu beda. Kami bikin gimana setelah bersidang, alhamdulillah dikabulkan, kami senang, tidak perlu biaya, terus anak juga sudah punya akta kelahiran, artinya hak-hak keperdataan si anak dan pasangan itu tuh sudah dilindungi oleh negara lah, terjamin lah. Artinya senyumnya itu beda, Bu. Kami melihat sendiri tuh. Tuh datang tuh kayak bingung, aduh, apa ini, ngapain ini? Setelah selesai sidang, keluar dari ruang sidang itu, bahkan ada yang sempat sudah plong langsung gitu berpelukan di luar itu. Kadang-kadang ya. Itulah sebuah kebahagiaan tersendiri ya bagi kita para pelaksana program pemerintah, ketika kita dapat memberikan penyelesaian ya terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat kita. Makanya, Bu, oleh karena itu tadi saya sependapat kata Ibu tadi kan, segera aja ke pengadilan agama. Kadang-kadang ada yang nunggu, Bu, baru umurnya 3 tahun jar, baru 4 tahun, nanti setahun kemudian baru 4 tahun, baru 5 tahun, sudah mau sekolah akhirnya jadi keburu-keburu nanti ya. Ada pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, apa segala. Itu tadi yang lebih awal lah. Lebih awal ya, segeralah. Mungkin kalau kemarin-kemarin karena ketidaktahuan ya Pak Wahyu ya, karena ketidaktahuan, kesulitan ekonomi, kesulitan akses transportasi dan lain-lain gitu ya. Nah, melalui talkshow kita di hari ini dan juga di kita sebelum-sebelumnya juga ya, bahwa ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pengadilan agama, mulai dari pembuatan surat gugatan tadi ya. Kalau tidak bisa membuat surat gugatan, ada yang bemamainya bisa, Pak, ya. Jadi bemamainya bisa, tapi menulisnya itu tidak bisa gitu ya. Menuangkannya tidak bisa. Nah, jadi jangan khawatir juga, ada bantuan di pengadilan agama ya dari UIN ya. Dari UIN Banjarmasin yang dapat membantu kita. Nah, kemudian tadi ya sesuai dengan pertanyaan dari Pak Har juga, ketika kita tidak
bisa ya, tidak bisa dengan alasan-alasan tertentu untuk melakukan gugatan, Anda juga dapat mewakilkan kepada orang lain ya. Nah, kemudian ketika Anda tidak memiliki biaya untuk membayar biaya perkara yang masuk kepada negara ya, ada program Prodio ya dari Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut, baik dari dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ya, kemudian gratis murni ya, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama setempat, dan juga ada yang dibiayai oleh Basnas. Betul. Ya, jadi kalau menurut kita sudah cukup banyak ya, sudah bahkan banyak sekali ya, dan ini adalah kesempatan bagi warga Kabupaten Tanah Laut khususnya ya untuk segera melakukan penyelesaian perkara-perkaranya di Pengadilan Agama. Insya Allah kami layani semua, pelayanan prima Bu. Iya, pelayanan maksimal prima semua. Oke, apalagi saat ini kan Pengadilan Agama sedang membangun zona integritas ya. Betul, Bu. Nah, zona integritas, jadi jangan khawatir ya, akan dilayani dengan baik, akan dilayani dengan prima ya, maksimal oleh mereka. Makanya tadi Pak Wahyu bilang bukan hanya artinya full job ya, tetapi ekstra ekstra, bahkan bisa sampai sore gitu ya. Oke. Baik Pak Wahyu, waktu kita sudah berada di penghujung ya, dan talkshow kita akan segera kita akhiri. Di akhir pembicaraan kita ada statement closing, pesan-pesan atau apa yang perlu ditekankan lagi untuk masyarakat kita? Silahkan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu. Jadi kepada masyarakat Tanah Laut, sama seperti yang sudah disampaikan tadi, istilahnya ini kesimpulan aja. Kalau jangan menunda-nunda perkara yang sebenarnya harus segera diselesaikan. Artinya jangan sampai berlarut-larut, karena dampaknya tentunya akan menghambat jalannya kehidupan mereka sendiri. Misalnya seperti tadi ada yang mau bikin anaknya nggak punya akta kelahiran karena mereka menikah siri, jadi bisa aja langsung aja ke Pengadilan Agama. Saya rasa itu aja dulu Bu.